Teman-teman, hari ini aku punya ampela dan ati. Aku mau bikin sambal goreng ati ampela yang gak ribet. Ini aku beli ampela sama ati udah kemarin, jadi aku lupa mau masaknya karena juga hari kemarin aku gak sempet ada waktu buat masak. Terus lagi cuacanya panas banget, terus males gerak. Nih hari ini aku mau memasaknya sebelum nanti bakal jadian basi terus harus dibuang, jadi buru-buru kita masak ya. Jadi ini aku beli ampela yang kayak gini, terus ini sekitar kayak kalau nggak salah 500 gram kayaknya, kalau nggak salah setengah kilo kayaknya, kalau nggak 300 aku lupa. Jadi kenapa aku bersihin ini, karena bener-bener aku tuh trauma banget dulu aku nggak bersihin, terus aku rebus udah gitu baru aku bersihin setelah aku rebus kayak gitu. Ternyata tahu gak sih, kadang tuh ada empedu yang pecah kayak gitu, terus atinya tuh pahit banget. Jadi aku lebih baik aku bersihin dulu baru aku rebus kayak gitu. Ini sebenarnya aturannya tuh ampela harus direbus lebih lama biar empuk ya, terus taruhin garam kayak gitu. Cuman karena aku tuh ini juga keburu-buru, soalnya kita tuh gantian kalau mau masak kayak gitu. Nanti kalau aku belum selesai terus yang lain mau pakai dapurnya juga kan gak enak. Nih aku ini ati juga aku mau cuci dulu, jadi setelah aku cuci nanti aku bakalan rebus kayak gitu. Di sini aku sambil cerita tentang temenku yang ngeyel banget pengen datang ke sini ke Australia. Hari itu aku punya teman lama yang gimana ya, aku kenal dia di Singapura udah lama, terus dia pindah ke Hong Kong. Dia ngajakin aku pergi ke Hong Kong. Aku ke sana tapi aku nggak betah di sana, terus akhirnya aku mau pergi balik lagi ke Singapura. Ya udahlah ya, gimana sih, kayak udah tertanam banget yang namanya udah kerja tuh dapat gaji gede di Singapura, meskipun tahu sih jadi TKW. Cuman kayaknya itu kerjaan yang paling gampang didapat, terus dengan gaji yang lumayan. Sedangkan kalian tahu kalau kerja di Indonesia tuh kalau kita pendidikan cuman SMP kayak gitu, apalagi SMA kayak gitu, kayaknya susah banget buat dapetin kerjaan kayak gitu. Apalagi adik aku yang lulusan SMA sekarang juga di rumah kayak cuman jagain orang tua sambil buka makanan kecil kayak warung kayak gitu. Ya begitulah. Jadi singkat cerita, aku pergi ke Hong Kong waktu setelah aku kerja di Singapura selama 2,5 tahun kalau nggak salah tuh, aku lupa kayak gitu. Dan di Hong Kong pun aku nggak betah dengan cara di tempat sana yang kerja yang banyak nyamuk, jalan-jalan banyak nyamuk, terus udah gitu tempatnya tuh susah banget, kayaknya nggak suka. Aku nggak terlalu suka. Aku lebih suka di Singapura, meskipun aku nggak dapet libur di Singapura pun aku kayaknya senang banget karena tempatnya aman, terus juga tempatnya itu bersih kayak gitu. Jadi singkat cerita aku balik ke Singapura dan kerja. Setelah itu aku putus hubungan dengan temanku itu, orang Cilacap dia tuh, dan wataknya juga agak keras sih temanku satu ini. Jadi aku ya udahlah, daripada sakit hati, aku tuh orangnya daripada aku sakit hati mendingan nggak usah temenan, udah gitu aja. Terus aku ke Australia ini aku apply visa terus ke sini, terus udah gitu aku belajar kayak gitu. Nggak tahu kenapa ini orang tuh mungkin ini kayaknya dia tuh kayaknya sering lihatin YouTube aku atau gimana, nggak tahu Instagramku atau gimana, tiba-tiba dia tuh ngontak aku. Ya orangnya tuh bener-bener ketus banget, kalau ngomong tuh kayak nggak ada halus-halusnya sama sekali kayak gitu. Kalau ngomong tuh selalu ngerendahin orang, cara ngomongnya dia kayak gitu. Padahal orang lain pun juga nggak pernah ngerendahin dia, tapi pokoknya dia tuh banyak banget judgingnya kayak gitu. Udah gitu dia katanya punya temen, dia tanya aku di mana, aku di Australia. Aku bilang kayak gitu, ngapain kamu di situ? Terus ya karena aku tinggal di Sabab tuh kayak di pinggiran kayak gitu, Australia pinggiran bukan di city-nya ya, karena kita tahu sendiri ya, yang namanya hidup di Australia kalau kita ditinggal di kota tuh ya kerjaannya susah, terus kita saingannya banyak banget orang-orang yang notabene mereka pelajar di university, terus mereka juga lebih kayak
berpendidikan kayak gitu. Saingannya lebih ketat banget buat cari kerja kayak gitu. Sedangkan aku pilih di Sebab karena apa? Karena temanku ada yang tinggal di sini dan aku alhamdulillahnya nyampe di sini tinggal sama orang-orang yang baik banget. Mereka nggak pernah mengut aku biaya buat bayar rumah, bayar renting atau apa kayak gitu. Mereka pokoknya aku ketemu sama orang-orang baik kayak gitu. Udah gitu dia itu bilang ke aku kalau dia punya teman yang pengen datang ke sini. Aku udah ngasih tahu kalau sistemnya ke sini harus pakai turis terus ganti e-visa bla bla bla, bisa kerja di sini itu namanya ilegal. Aku udah ngasih tahu. Tapi tetap aja dia ngeyel dengan bersikeras kalau enggak mungkin kayak gitu. Susah ngomongin orang yang apa ya? Orang yang selalu ngerendahin orang lain, dia pikir tuh dia itu lebih tahu kayak gitu. Jadi ya udahlah, bodo amat. Suatu hari dia itu ngatain aku dan dia masih ngeyel kalau datang ke sini dengan turis visa bakal diganti dengan visa bla 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 kayak gitu, bakalan bisa kerja di sini. Itu ilegal, setahu aku itu ilegal karena kita tahu sendiri kalau di sini turis itu nggak boleh kerja, udah gitu doang. Jadi daripada aku banyak ngomong dan sakit hati, ya udahlah aku mendingan aku blokir ya. Aku tuh paling malas dengan temenan sama orang yang kayak gitu. Dan aku tuh bukannya apa, aku males ribet. Aku lebih seneng kayak hidup sendiri meskipun dibilang nggak punya temen. Bodo amat, nggak punya temen nggak apa-apa. Yang penting kan kita happy dan nggak stres. Ngapain kita punya temen kalau ujung-ujungnya kita juga sakit hati sama teman kita kayak gitu. Lebih baik kan kita sendiri, nggak usah pakai teman kayak gitu. Bener nggak sih? Maaf sih, terserah ya. Banyak orang yang bilang katanya kamu tuh sombong, kamu tuh belagu kayak gini karena kamu nggak punya teman pilih-pilih. Bukan karena punya teman pilih-pilih, lebih kayak ke arah kayak takut nyakitin orang dan takut hati kita sakit juga kayak gitu. Kalau temenan sama orang yang sefrekuensi mungkin lebih oke sih. Ada kadang temenan sama orang-orangnya terlalu sensitif. Jadi aku kayaknya lebih baik sendiri kayak gitu. Dan selama aku bertahun-tahun di luar negeri pun juga aku nggak terlalu banyak teman. Cuman kayak punya tetangga di Singapura yang kayak punya orang namanya orang Lampung kayak gitu bertetangga. Dan kita lebih sering kayak bertukar makanan, kalau dia masak apa kayak gitu. Terus gantian kita bikin apa terus kita kasih kayak gitu. Cuman sekarang yang lebih menyedihkan di Australia nggak seperti di Singapura yang kita bertetangga tuh kayak banyak mbak TKW atau pembantu lain yang kerjanya di tetangga kita, terus kita temenan, terus akhirnya kita bisa berbagi makanan. Di sini nggak ada seperti itu, mana ada, ketemu juga 1-2 aja, tapi juga jauh mereka tuh kayak gitu. Teman sekolah juga kayak gitu, jauh-jauh rumahnya. Oke, terus udah gitu. Ini aku nggak tahu ya kenapa orang selalu berpikiran kalau kita ngasih tahu yang sesungguhnya, dipikirnya kita tuh jealous, kita nggak bakalan ngasih tempat buat mereka buat datang ke Australia. Bukan itu, aku udah ngasih tahu, linknya juga ada di situ. Gimana cara ke sini? Di situ ada pilihan beberapa visa kayak gitu. Cuman kenapa kalian berpikirnya tuh selalu berpikiran kerdil kayak gitu, kayak underestimate orang yang ngasih tahu kamu kalau kesini tuh bener-bener prosedurnya kayak gini, kayak gitu. Banyak calo yang mengatasnamakan mereka agent, tapi sebenarnya mereka itu bukan agent. Mereka itu kebanyakannya cuman orang yang datang ke sini, terus mereka tuh dapat PR, terus mereka mencoba mendapatkan peluang. Sekarang kalian pikir kalian disuruh bayar sekitar 4 juta 5 juta untuk visa turis. Kalau visa kalian nggak dapat, visa kalian turis yang nggak dapat, mereka tuh udah untung dapat duit 5 juta dari satu orang tuh 5 juta. Kalau 10 orang udah berapa juta? 50 orang udah 50 juta. Kalian harus mikir segitunya. Kenapa kalau aku ngasih tahu yang baik-baik, kenapa harus kalian berpikirnya kalau aku tuh iri, nggak suka orang sukses? Nggak ada. Lebih takutnya tuh kalau kalian cuman kehilangan duit segitu demi ngasih makan orang yang nggak jelas kayak gitu. Ya segitulah ceritaku buat temanku. Kalau denger ini, semoga kamu tuh lebih wise lagi, lebih terbuka pikirannya. Jangan selalu berpikiran negatif ke orang lain kayak gitu. Dan ini aku sambal gorengnya udah mau jadi. Kenapa aku merasa sambal goreng? Karena ini lebih praktis
karena aku bumbunya nggak tumbuk dan aku cuma potong-potong doang bumbunya. Terus udah gitu juga ini aku simpan bisa lama kayak gitu. Biasanya aku masak kayak gini buat 4 hari karena yang makan cuma aku sendiri. Jadi ya begitulah kalau masak. Kalau tinggal sendirian ya harusnya lebih ngirit ya begini. Ya enggak setiap hari ganti menu. Kadang orang bilang, ih pelit banget, biarin bodo amat. Yo, makasih, bye-bye.